Jadi baik, perkenalkan nama saya Aryo Nugara, NPM akhir 041. Saya akan menceritakan sedikit kisah sejarah integrasi Timur Timur ke Indonesia. Pada tahun 1975, waktu itu terjadi revolusi bunga di Portugal, dan gubernur terakhir Portugal waktu itu di Timor Leste yang bernama Limus Fires. Limus Fires ini tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste, yang dimana Timor Leste yang sedang terjadi perang bersaudara saat itu. Maka Lemos Pires ini memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing, yang dimana yang dikenal sebagai Pulau Aotearoa. Setelah itu, Fritilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai negara Demokrat Timor Leste, yang dimana pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintah di Timor Leste antara bulan September, Oktober, dan November. Kemudian Fritilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk, yang dimana sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fritilin yang berhaluan dengan komunis. Ketika pasukan Indonesia mendarat ke Timor Leste tepat pada tanggal 7 Desember 1975. Kemudian Fritilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan dengan tujuan ini untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada juga yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia. Namun tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semua. Kemudian Timor Leste selain ada juga komandan sektor Fritilin yang bernama Aquelis yang dinyatakan hilang di hutan. Kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal Fritilin. Istri komandan Aquelis sekarang ada di Bacau dan masih terus menanyakan kepada para komandan Fritilin lain yang memegang kendali di sektor timur pada waktu itu. Kemudian tentang keberadaan suaminya selama perang saudara itu terjadi di Timor Leste, yang dimana dalam kurun waktu 3 bulan terjadi pada bulan September, November pada tahun 1975, masih dalam tahun yang sama.
Selama pendudukan Indonesia 24 tahun, yang dimana 1975 sampai dengan 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal. Selebihnya mati di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi, atau ada pula juga yang mati kelaparan atau penyakit. Ada beberapa peristiwa penting sebelum Timur Timur berintegrasi ke Indonesia. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 4 November 1974. Terjadi pergantian gubernur dari Fernando Alves Adelia kepada Kolonel Lemus Pires. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pires ini selalu cenderung ke partai Fretilin, sehingga jabatan-jabatan penting dalam pemerintah didominasi oleh partai Fretilin itu sendiri. Kemudian di samping itu Fretilin bertindak keras terhadap pendukung UDT dan Apodeti, sehingga sekitar 50.000 orang melarikan diri ke Indonesia. Kemudian lagi pada tanggal 27 Mei 1975 terjadi perubahan nama dari UDT menjadi MAK, yaitu Movimento Anti-Komunis, ya. Dan bergabung dengan Apodeti, Kota dan Trabilista untuk melawan Fretilin. Kemudian lagi pada tanggal 5 November 1975 yang dimana Timor Leste berhasil dilakukan perundingan antara Indonesia, Portugis dan Roma yang mendatangani sebuah dokumen berupa Memorandum of Understanding, ya. Sehingga negara Portugis ini tidak bisa hanya mengakui satu partai saja. Pada tanggal 28 November 1975, ya ini masih tahun yang sama ya, Fretilin mengeluarkan proklamasi Balibo yang berisi terbentuknya negara Republik Demokrasi Timur Timur dengan Presiden Xavier de Amaral. Pembentukan negara Republik Demokrasi Timur Timur itu dilakukan sepihak dari Fretilin, sehingga hal itu ditenangkan oleh partai lainnya seperti Apodeti, Kota, UDT, dan Trabalista, ya. Kemudian dampak dari dikeluarkannya proklamasi Balibo adalah terjadinya perang saudara di Timur Timur, sehingga sebanyak penduduk Timur Timur yang melarikan diri ke Indonesia, Fretilin, banyak juga yang melakukan pembantaian dan kekerasan yang mendapat bantuan persenjataan dari Portugis. Melihat kondisi ini, pada saat itu sangat parah ya, karena wujud dengan pembentukan pemerintah, sementara itu memang sangat cenderung kepada masyarakat yang dimana kebanyakan yang tewas pada saat itu. Pada tanggal 17 Desember 1975, pemerintah sementara Timur Timur dipimpin oleh Arnoldo Reis Araujo dan Wakil Lopez de Cruz yang berkedudukan di Dili setelah PSTT, ya. Maka dibentuklah lembaga lain, yaitu DPR sebagai lembaga legislatif. Kemudian ada lembaga pemerintah tersebut dibentuk DENAG, tujuan sebagai alat penyelenggara pemerintahan dan sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi rakyat secara objektif, ya. Kemudian lagi pada tanggal 3 Mei 1976 maka berhasil diadakan sidang paripurna
DPR Timur Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten ya, pada saat itu, yang didapat menghasilkan petisi integrasi Timur Timur. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timur Timur berintegrasi ke Indonesia menjadi bagian Provinsi Indonesia yang ke-27. Ibu kotanya Dile dan dipimpin oleh Arnold Deris Araujo yang menjadi gubernur Timur Timur yang pertama, sedangkan wakilnya adalah Francisco. Dasar pengesahan Timur Timur menjadi bagian dari wilayah RI atau Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 dan diperkuat dengan TAP MPR Nomor MPR garing 1978. Integrasi Timur Timur ke Indonesia mendapatkan simpati dari negara asing seperti Amerika Serikat yang diwujudkan memberikan bantuan modal untuk kemajuan Timur Timur sebesar $951 pada saat itu. Kemudian kondisi Timur Timur setelah integrasi ke Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menyusahkan pemerintah Indonesia. Sebab kenapa? Rakyat Timur Timur memiliki latar belakang berbeda, sehingga setiap pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik di sektor politik, ekonomi maupun sosial budaya yang dimana menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat sehingga mengganggu keamanan dan kestabilan politik. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengikut Fretilin yang dimana di luar negeri untuk mencari dukungan dengan mengumumkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jose Romas Horta. Namun demikian, pemerintah Indonesia berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat Timur Timur agar lebih baik dan sejajar dengan provinsi lainnya. Di sini juga ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.